Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5, Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, kelas 1C, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Wilki Rifkanfi. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Halo, saya Nabila Julia Arpianti. Halo guys, saya Raihan Hanif Nugraha. Saya Kevin Rizky Jender di Tambunan. Nama saya Mardika Catur Surya. Halo, nama saya Farel Raditya Arif. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Analisis Keterampilan Bahasa Indonesia melalui Aktivitas Pendidikan Jasmani. Pendahuluan. Pendidikan jasmani sering dianggap sebagai kegiatan fisik yang berfokus pada pengembangan keterampilan motorik dan kebugaran tubuh. Namun, kegiatan ini sebenarnya melibatkan interaksi sosial yang intensif antar siswa, di mana komunikasi menjadi kunci dalam kerjasama tim, permainan, serta pemecahan masalah. Di sisi lain, pendidikan bahasa seringkali terjadi dalam kelas yang formal, dengan fokus pada keterampilan berbahasa yang dilakukan secara terstruktur. Namun, ada potensi besar bagi aktivitas fisik dalam pendidikan jasmani untuk meningkatkan keterampilan berbahasa Indonesia, terutama dalam aspek berbicara dan mendengar. Dalam pendidikan jasmani, menawarkan kesempatan lain untuk menggunakan bahasa secara alami dan kontekstual. Inovasi dalam bidang pendidikan perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Keterampilan berbahasa di kalangan anak muda saat ini sangat perlu diperhatikan karena kurangnya kesadaran pentingnya keterampilan berbahasa. Terampil dalam berbahasa tidak hanya bermanfaat dalam kelas, tetapi bermanfaat di kalangan masyarakat dan sangat berguna. Oleh karena itu, penting untuk mencari tahu bagaimana aktivitas pendidikan jasmani dapat berkontribusi pada keterampilan bahasa. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi dan memahami bahwa bagaimana aktivitas pendidikan jasmani dapat memfasilitasi peningkatan keterampilan bahasa Indonesia mahasiswa, terutama keterampilan berbicara dan mendengarkan yang muncul dalam interaksi selama kegiatan pendidikan jasmani. Nah, selanjutnya ada metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus untuk memahami keterampilan bahasa Indonesia melalui aktivitas pendidikan jasmani. Kami mengumpulkan data dari berbagai informasi, terutama mahasiswa olahraga yang terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani terkait bagaimana pendidikan jasmani dapat berkontribusi pada pengembangan keterampilan berbahasa. Nah, adapun isu yang diangkat dalam penelitian ini. Isu yang diangkat dalam penelitian ini adalah keterampilan bahasa Indonesia melalui keterlibatan dalam aktivitas fisik pendidikan jasmani. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa PJKR angkatan 2024. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana kegiatan fisik dapat memberikan dampak pada keterampilan komunikasi lisan mahasiswa. Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket terbuka melalui Google Form. Angket ini berisi 8 pertanyaan dengan 2 alternatif jawaban, yaitu ya dan tidak, yang dirancang untuk menggali pengalaman mahasiswa terkait keterampilan berbahasa Indonesia dalam aktivitas pendidikan jasmani. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan kategorisasi hasil. Selanjutnya, hasil yang diperoleh dari angket yang disebarkan melalui GPROM terdapat 6 data. Yang pertama, aktivitas jasmani membantu meningkatkan kemampuan berbicara. Sebanyak 87,5% mahasiswa merasa peningkatan dalam keterampilan berbicara mereka. Aktivitas ini memungkinkan karena mereka terlibat dalam komunikasi verbal saat perkuliahan. Mereka menyampaikan instruksi, strategi, atau ekspresi berpendapat secara spontan. Yang kedua, rasa percaya diri berbicara dalam aktivitas jasmani. Sekitar 75% mahasiswa menyatakan bahwa mereka lebih percaya diri selama aktivitas jasmani. Kepercayaan diri ini berpotensi disebabkan oleh lingkungan yang tidak terlalu formal, sehingga mahasiswa lebih nyaman mengekspresikan diri dalam berbahasa Indonesia. Yang ketiga, keterbukaan untuk berbicara di depan teman. Sebanyak 75% mahasiswa merasa lebih terbuka untuk berbicara di depan teman.
Kondisi ini menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan jasmani yang lebih kolaboratif dan interaktif mendorong keterbukaan komunikasi. Yang keempat, peningkatan penggunaan bahasa Indonesia saat perkuliahan olahraga. Sebanyak 75% mahasiswa merasa bahwa mereka mengalami peningkatan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini karena pada saat perkuliahan, mereka mendapatkan kesempatan atau waktu untuk menjelaskan aktivitas yang sudah dilakukan oleh mereka saat melakukan perkuliahan pendidikan jasmani. Itu yang membuat peningkatan penggunaan bahasa Indonesia mereka mengalami peningkatan. Yang kelima, kelancaran berbahasa Indonesia. Berkat aktivitas jasmani, sebanyak 75% mahasiswa merasa kegiatan jasmani membantu mereka menggunakan bahasa Indonesia dengan lebih lancar. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas fisik yang mengharuskan interaksi verbal secara berulang membantu mahasiswa untuk berbicara tanpa ragu dan lebih spontan. Juga terdapat mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam menggunakan bahasa Indonesia saat perkuliahan olahraga. Sekitar 62,5% mahasiswa menyatakan menghadapi kesulitan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas jasmani dapat meningkatkan peran penting dalam mengembangkan keterampilan berbahasa Indonesia. Temuan ini sejalan dengan teori pembelajaran kontekstual yang menekankan bahwa keterampilan komunikasi, terutama berbicara dan mendengarkan, berkembang lebih efektif ketika terjadi dalam konteks interaksi yang nyata. Dalam penelitian ini, pendidikan jasmani tidak hanya mengajarkan tentang aktivitas olahraga saja, tapi dapat meningkatkan kemampuan berbicara. Juga, keterampilan dalam berbahasa penting untuk dikuasai karena seseorang yang terampil pada umumnya memiliki rasa berani atau rasa percaya diri yang lebih. Namun, dalam berbahasa Indonesia menjadi hal yang perlu diperhatikan juga. Terdapat mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam berbahasa Indonesia karena keterbiasaan dengan penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat mahasiswa yang terbiasa menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari sehingga kesulitan dalam mengemukakan atau menjelaskan dalam bahasa yang formal, yaitu bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sangat perlu untuk seseorang mengolah kemampuan berbicaranya. Caranya bisa dilakukan melalui aktivitas penjas. Seseorang yang belum terampil harus sering mencoba dalam kegiatan penjas, sering mencoba berbicara di depan teman-temannya, ataupun lebih sering berani menjelaskan apa yang dilakukan saat aktivitas penjas. Biasanya, saat selesai perkuliahan praktik penjas, dosen memberikan mahasiswanya waktu untuk mengevaluasi apa yang telah dilakukannya. Itu bisa menjadi ruang untuk belajar meningkatkan keterampilan berbahasa kita. Kebaruan dari penelitian ini, kami memperkenalkan pendekatan baru dengan menggabungkan pendidikan jasmani dan pengembangan keterampilan bahasa Indonesia dalam satu konteks. Berbeda seperti penelitian sebelumnya, cenderung fokus pada peningkatan keterampilan bahasa di lingkungan formal atau akademik. Kali ini kami menunjukkan bahwa aktivitas jasmani juga dapat menjadi media pembelajaran bahasa yang efektif. Integrasi antara fisik dan bahasa dalam kegiatan pendidikan jasmani adalah pendekatan yang belum banyak dieksplorasi. Menjadikan temuan ini sebagai kontribusi baru yang relevan untuk bidang pembelajaran bahasa dan pendidikan jasmani. Terima kasih. Dari hasil penelitian kami mengambil kesimpulan bahwa aktivitas pendidikan jasmani memiliki peran dalam pengembangan keterampilan bahasa Indonesia mahasiswa, khususnya keterampilan berbicara dan mendengarkan. Melalui aktivitas jasmani, mahasiswa dapat lebih mudah berkomunikasi, berinteraksi secara spontan, dan meningkatkan kepercayaan diri dalam berbicara. Mahasiswa juga dapat belajar dan mendapatkan kosakata baru yang sebelumnya belum diketahui. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan keterampilan bahasa dapat terjadi di luar kelas bahasa formal, yaitu melalui pendidikan jasmani. Kami berpendapat bahwa pendekatan interaktif dan dinamis dalam pendidikan jasmani memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempraktikkan bahasa Indonesia secara alami dan tanpa tekanan, sehingga meningkatkan rasa kepercayaan diri dan keterampilan mereka. Dengan demikian, pendidikan jasmani tidak hanya berfungsi untuk membangun kebugaran fisik, tetapi juga mengembangkan keterampilan komunikasi yang penting bagi mahasiswa.